Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang telah menganugerahkan waktu dan kesempatan lagi bagi kita semua untuk ada di tempat ini, di rumah Tuhan yang kudus ini. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam persekutuan ini. Jika ada jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama di hari ini, kami menyambut dengan rasa syukur. Harapan kami terus diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Dan diharapkan bagi kita semua untuk tidak mengaktifkan telepon selama ibadah berlangsung. Terima kasih atas perhatian. Ibadah kita di hari Minggu 7 September 2025 akan dipimpin langsung oleh yang terkasih Bapak Pendeta Alan Robot Sarjana Teologia. Dan pembacaan Alkitab kita di minggu yang akan berjalan ini akan terdapat dalam Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-17. Sedangkan tema bulanan kita ialah lakukanlah kebaikan, keadilan dan kebenaran sebagai wujud kecintaan kepada gereja dan negara. Dan sementara tema mingguan kita ialah hidup baru dalam Kristus sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Mari kita memuliakan ibadah ini dengan menyanyi PKJ 13, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum anak-anak pindah ke Sunday School, kita akan berdoa untuk anak-anak, semua anak-anak yang ada. Juga puji Tuhan,
mulai hari ini kelas untuk youth juga sudah ada. Jadi nanti youth akan pindah ke ruangan sebelah sini. Aha. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih, anugerah, dan kekayaan di dalam keluarga yang sudah Tuhan percayakan bagi kami sebagai keluarga dan gereja. Tuhan memberikan kami anak-anak. Tuhan memberikan kami harta yang tak ternilai harganya. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada kami tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Juga tugas dan tanggung jawab sebagai gereja, yaitu untuk mendidik, melatih, membesarkan anak-anak kami ini dalam iman yang teguh kepada Tuhan sendiri. Ya Tuhan, ini kami membawa anak-anak kami ini Tuhan, bersama-sama saat ini di rumah gereja yang kudus. Dan Tuhan, saat ini Tuhan, kami mohon biar Tuhan menyertai mereka ketika mereka belajar, ketika guru-guru sekolah minggu memperkenalkan tentang Tuhan kepada mereka, bahkan menanamkan benih-benih firman Tuhan. Biarlah itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak ini, kami serahkan guru-guru sekolah minggu yang ada. Biar Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau berkati. Demikian halnya Tuhan menolong youth yang ada di sini bersama tim pengajar yang ada. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah nas pembimbing. Dengarkanlah nas pembimbing yang terambil dalam Yehezkiel 11 ayat 19 yang berkata, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian nas pembimbing. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 2, Suci-Suci, Holy-Holy. Puji, di bahagia
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami tidak layak di hadapan-Mu, karena kami dalam kehidupan ini tidak terfokus untuk mengerjakan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang di atas. Kami lebih banyak meluangkan waktu, bahkan melakukan dalam waktu yang Tuhan berikan untuk mengejar perkara-perkara duniawi. Kami mohon Tuhan, biar Engkau berkenan mengampuni kami. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon di dalam Dia, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mati untuk menanggung dosa kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku. Saudara-saudara, semua kita pernah melakukan dosa. Tetapi saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Dengarkanlah nas berita anugerah Allah yang berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Rasul 2 ayat 38b sampai 39. Nikmat besar sebagai respons kita terhadap pengakuan dan pengampunan dosa. Karena
Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian hukum Tuhan. Kita sambut hukum Tuhan dengan nyanyian yang berkata, apakah yang telah engkau lakukan? Dosa-dosamu telah dibebaskan dengan darah anak domba yang kudus. Jangan bimbang, jangan kau ragukan, saat ini berikan kepastian. Jangan bimbang serta jangan ragu, pikul salib Yesus dan percayalah, ikut Tuhan selamanya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah manusia baru yang sudah dimerdekakan dari dosa-dosa, telah dibebaskan dari dosa dengan darah anak domba. Kami boleh hidup dan menikmati kehidupan ini semuanya karena Tuhan, karena kasih Tuhan. Dan Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, waktu-waktu yang masih Tuhan berikan
Mulai saat ini dan seterusnya, sejauh mana Tuhan mengizinkan kami berjalan, kami mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau berjalan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sampai kami tiba di sorga bersama dengan kemuliaan, bersama dengan Allah Bapa oleh karena Yesus Kristus. Dan Tuhan, dalam perjalanan kami ini, dalam perjalanan iman ini Tuhan, kami butuh peta, kami butuh petunjuk, kami butuh tuntunan, kami butuh pelita. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu saat ini menjadi terang bagi jalan kami, menjadi tuntunan bagi kami, pegangan bagi kami, bahkan pun kekuatan bagi kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak kembali melakukan dosa-dosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, supaya kami tetap mempertahankan bahwa kami ini adalah manusia baru yang telah dibaharui oleh darah Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang menjadi bagian pembacaan kita sepanjang minggu yang berjalan ini. Sesuai dengan tema mingguan yang ada, yaitu hidup baru dalam Kristus sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita akan membaca dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca yang ganjil, saudara-saudara akan membaca yang genap. Kita berganti-gantian ayat 17 kita baca sama-sama. Diberikan tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Manusia Baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allahnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang memperangkat. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menyuruh seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dengan
dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia pada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, diberikan kesempatan kepada spesial musik dari kolom 2. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Memulihkan
Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, bergerak, melakukan segala tugas pekerjaan dan aktivitas kita. Tuhan baik, Tuhan menyertai kita. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, tujuan perjalanan kehidupan kita di dunia ini adalah mau sampai di sorga. Semua suka mau pergi sorga? Tetapi mau pergi sorga itu banyak sekali DP syarat. Mau melakukan itu? Cuma sedikit orang jawab amin. Kau rata-rata so tua-tua. Tuh muda-muda masih ada pikir lagi. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan tadi dalam liturgi, bahkan dengan nyanyian yang dibawakan oleh kolom 2, bagian pertama kita menyanyi suci, suci, suci. Itu berarti kita sudah disucikan dan dikuduskan oleh Allah. Allah menyucikan kita, menguduskan kita, bukan tanpa alasan dan bukan tanpa pengorbanan. Tetapi ada alasan, yaitu alasan utama supaya kita punya kesempatan penuh untuk menikmati tahta Allah, hadirat Allah, sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Tetapi yang namanya dosa, yang namanya pelanggaran harus dibayar, harus ditebus. Dan atas inisiatif Allah, Allah merelakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, Putra yang kudus, yang tidak bercacat celah. Dia mengutus anaknya supaya menebus kita dari dosa. Makanya ada ayat yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, katakan bersama saya kekal. Kekal itu soalnya tidak mau mati-mati. Kalau yang tidak kekal sama dengan di dunia ini, masih mau mati. Puji Tuhan kalau Tuhan semua datang, kau terang masih hidup. Tetapi kekal itu saudara-saudara, soalnya tidak mau mati. Tetapi untuk hidup kekal, dalam kekekalan ada 2 tempat di sana. Ada sorga bersama dengan Tuhan, ada neraka. Dan untuk menentukan kemana kita akan pergi, ditentukan dalam perjalanan kehidupan kita sekarang. Makanya kita menyanyi lagu tadi, Tuhanku, bila hati kawanku terluka karena tingkah ujarku, ampunilah. Padahal cuma masalah perasaan kok. Dia lagi pernah bikin kita sakit hati. Kemudian kita menyanyi lagi, kalau dia bahasa Inggris lebih bagus dia makna. Memang itu tuh lagu itu ya. I have caused one foot to go astray. Ampunilah. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pengampunan telah dikerjakan oleh Allah sendiri. Dan dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap saat ada kemungkinan kita akan jatuh. Bahkan pun dengan sadar dan sengaja kita menjatuhkan diri. Karena keinginan kita. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selama perjalanan ini, kasih karunia anugerah Allah yang tidak berkesudahan itu masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Kadang kita memang tidak mau meninggalkan itu. Tetapi Tuhan menarik kita, mengangkat kita. Kadang memang kita tidak mampu, tetapi di situ kita melihat ketika kita punya tekad, punya iman untuk
memperjuangkan perjalanan kehidupan ini supaya bersama-sama dengan Allah. Di situ Tuhan menolong kita. Tuhan menguatkan kita. Tuhan memampukan kita. Supaya kita mampu menjalani perjalanan kehidupan ini. Sejauh mana Tuhan izinkan kita berjalan. Dia menyertai kita. Kenapa dia menyertai kita? Karena dia sangat mengasihi saya dan saudara-saudara. Dalam teks ini ada orang Yahudi, orang Yunani, ada budak, ada hamba, ada orang barbar, itu orang liar sekali. Ada orang skit, orang yang dianggap tidak beradab. Tetapi kasih Tuhan tidak bisa dihalangi oleh cara, oleh pandangan manusia melihat seseorang. Allah melihat orang barbar, orang skit, orang budak, orang merdeka, orang Yahudi, orang Yunani sebagai bagian dari orang-orang yang menerima kasih Allah. Artinya saudara-saudara, apapun keadaan saudara-saudara, siapapun saudara-saudara, jalan itu masih ada, kesempatan itu masih ada, dan Allah mengasihi saudara-saudara. Tetapi Allah membenci dosa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam nyanyian tadi, Allah membenci dosa, tetapi kolom 2 menyanyikan tadi, oleh kuasa darahmu kau tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu memulihkanku. Aku menjadi ciptaan baru. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam teks ini Paulus yang menulis surat, dia ketika itu ada dalam penjara, bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi dia menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Kenapa dia mau menulis surat ini kepada jemaat di Kolose, saudara-saudara? Sebab ada banyak hal yang membelokkan perjalanan jemaat di Kolose. Kalau kita baca di teks ini jelas sekali. Ada percabulan, ada hawa nafsu, ada kejahatan, ada dusta, ada fitnah. Itu di Kolose. Kalau di Columbus, puji Tuhan, ternyata kuasa Tuhan di Columbus bekerja luar biasa. Yang penting orang berusaha berjuang. Karena kalau orang cuma ada jawab mau kasih senang jemaat, Tuhan tahu apa yang terjadi. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk memahami teks kita pagi hari ini saudara-saudara, karena itu matikanlah dalam dirimu. Katakan bersama saya, matikanlah dalam dirimu. Kita tidak dapat memahami ayat 5 sampai ayat 17 tanpa membaca ayat 1 sampai 4. Oleh karena itu mari kita baca sama-sama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus. Katakan dibangkitkan bersama Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dikatakan karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas. Katakan bersama saya, perkara di atas. Jadi kalau di perkara di atas berdasarkan teks ini, Kristus ada di atas. Duduk di sebelah kanan Allah. Allah itu ada di sorga. Pemilik kerajaan sorga. Bersama dengan Yesus di situ. Ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Nah bagaimana itu? Bukan perkara yang di bumi. Bagaimana tuh perkara bumi? Sebab kamu telah mati. Katakan bersama saya, mati. Apa yang telah mati dalam hidupmu? Sementara Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, saudara-saudara, kalau jemaat Kolose so mati semua, sudah ada yang membaca itu surat.
Jadi mati ini adalah satu kata yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan maksud daripada Paulus. Sebab kamu telah mati dalam hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Sudah percaya Yesus akan menyatakan diri kelak? Puji Tuhan. Seandainya Yesus datang sebentar bagaimana? Siap? Oke, puji Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun yang siap semua ini saudara-saudara akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Mau suka bersama dengan Yesus dalam kemuliaan? Puji Tuhan. Nah, kalau memang orang pikiran perkara di atas dan kita mau bersama dengan Yesus dalam kemuliaan, kita sudah dimuliakan karena kita percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa. Tetapi untuk menjaga perjalanan kehidupan, hidup masih berjalan toh, masih ada yang akan kita kerjakan, masih ada yang akan kita lakukan. Untuk menjaga perjalanan kehidupan kita ini supaya kita tetap bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ketika Tuhan datang tiba-tiba, Tuhan bilang di sini, karena itu matikanlah dalam dirimu. Katakan bersama saya, matikanlah dalam dirimu. Karena saudara-saudara, kalau hal-hal ini tidak dimatikan, sorry, tidak ada sorga buat orang-orang yang seperti itu. Karena ini jelas tegas sekali. Jadi saudara-saudara, kalau hal-hal ini tidak dimatikan, tidak ada kesempatan untuk bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Ingat baik-baik saudara, Paulus tulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Berarti Paulus menulis surat ini bukan mengada-ada. Di Kolose ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang iri hati, ada yang berdusta, ada yang suka marah-marah, ada dan seterusnya saudara-saudara. Kalau di Columbus tadi ada bilangnya enggak. Berjuang. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Saya sangat percaya bahwa lagu yang berkata, kubunuh keinginan dan hasrat hatiku supaya hanya Tuhan menuntun hidupku. Artinya saudara-saudara, untuk mematikan hal-hal ini dalam diri kita saudara-saudara, itu bukan satu hal yang mudah. Bukan satu hal yang gampang. Karena hal-hal yang mau dimatikan ini saudara-saudara, dengar ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dengar tuh contoh duniawi. Yaitu pertama, percabulan. Matikan. Tuhan orang so lama sekali. Kok kita lihat cinta sekali pada dia. Biar cinta. Namanya bukan orang pe istri, bukan orang pe suami. Loh. Itu mesti dimatikan. Orang bilang kasih pulang. Daripada tidak masuk surga. Terus. Kemudian kenajisan. Hawa nafsu, nafsu jahat. Dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua ini kasih mati. Karena kalau ini tidak mati, tidak mau masuk surga. Simple sekali ini saudara-saudara. Ayat 6 berkata, semuanya itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu apa? Mendatangkan murka Allah dalam kurung atas orang-orang durhaka. Jadi yang masih melakukan ini tidak berkenan kepada Tuhan karena disebut sebagai orang durhaka. Ayat 7 berkata, dahulu, katakan bersama saya dahulu. Bahasa Manado, dulu. Ini dulu itu saudara-saudara bicara identitas yang lama dalam teks ini. Dulu sebelum mengenal Kristus.
Dulu sebelum menerima anugerah Kristus. Dulu sebelum dibasuh dengan darah Yesus Kristus. Ya, kamu juga melakukan hal-hal itu. Ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi dulu berbeda. Ayat 8, tetapi sekarang. Jadi kalau ayat 7 mulai dari kata dahulu, dulu, tempo itu, waktu itu. Kalau waktu itu sudah. So ditebus semua itu. Nah, tetapi sekarang ini momen ini waktu yang masih Tuhan kasih sebagai satu waktu kesempatan bagi kita untuk berjalan. Berjalan, artinya saudara-saudara, kita harus bekerja untuk memperbaiki itu. Memang berat, memang susah. Tetapi dalam perjalanan itu, saudara-saudara, karena kita telah menerima anugerah dari Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan pengorbanannya ini menjadi sia-sia. Makanya dia bilang ada Roh Kudus yang akan berjalan, ada Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kita. Makanya saudara-saudara, teks dalam ayat 7 dahulu dan ayat 8 ini satu masa yang berbeda. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Katakan bersama saya, buang. Yaitu marah. Tuh ada tahu semua berarti pernah ada pemarah ini. Tuh ada obat yang muka tegang begini berarti dia tuh tukang pemarah. No? Buanglah semuanya itu, yaitu marah. Jadi saudara lihat aja. Kalau tuh biasa marah-marah kalau tidak mau marah, berarti kalau dia sedang berjuang. Oke? Bantu dalam doa. Jangan orang bilang, tumben karena tidak marah-marah. Kalau orang sosere seperti itu. Tahu sosere itu? Kalau orang gara, baterek seperti itu. Kita pakai jubah yang baru. Jubah kemuliaan. Jubah yang Tuhan Yesus ada kasih pakai. Jadi itu kita senin tahu. Tuh kelamaring sudah kelamaring itu dahulu itu. Orang bicara yang tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Mau suka buang tuh marah? Domba terlalu berat kok dia ada bikin pak kita ini. Mau suka masuk surga atau nyanda? Puji Tuhan. Buanglah semuanya itu, ayat 9. Janganlah lagi kamu saling mendustai. Karena apa? Karena kamu telah menanggalkannya. Oke, katakan bersama saya, menanggalkannya. Pernah menanggalkan ini bahasa baju. Buka. Jadi sama dengan ini baju hitam. Menanggalkan itu berarti melepaskan. Dan janganlah kamu, karena kamu telah menanggalkannya. Diganti dengan baju yang baru. Oke. Jadi ini saudara-saudara, ketika kita menanggalkan baju yang baru, lama, kita mengenakan baju yang baru. Nah, ketika kita berjalan saudara-saudara, selanjutnya masih baju lama atau baju baru? Ada rupa susah mengerti ini loh saudara. Dulu waktu pendeta di kampung, dia beli baju baru cuma hari Natal dan Tahun Baru. Jadi 2 par. Satu mau pakai Natal pertama, satu mau pakai Natal kedua. Jadi pas Tahun Baru putar. Yang ada pakai Natal kedua, pakai Tahun Baru. Kalau dia 3 kali, misalnya Jumat Natal, Sabtu Natal kedua, Minggu Minggu masih masuk gereja toh? Jadi 3 kali masuk gereja.
Jadi putar lagi. Natal pertama satu par, Natal kedua par yang baru, Natal ketiga atas yang lalu. Atas yang Natal pertama, bawah yang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di balik semuanya itu, orang tua selalu dia bilang, aduh, ada saudara beli di Utimar biar coba. Aduh, mahal sekali kok ada beli ini. Ini ada duit orang mar, mama dan papa ada berjuang, ada beli akan. Artinya mau mengingatkan bahwa ini sesuatu yang baru. Jadi waktu pakai baju baru, saudara, pendeta zamanku itu tuh celana jangan jaba gombrang-gombrang di bawah, kok kecil sekali di bawah. Tuh jali padang itu di bawah tuh jadi. Jadi waktu berjalan karena orang tua ada bilang begitu, angkat dada sedikit sama aduh baju baru ini. Baju baru. Saudara yang kekasih, ini hal sederhana tetapi waktu baju baru saudara-saudara, Eli mau bermain di PC tako. Eli mau jalan di tanpa kotor nih mau. Karena mau jaga itu tetap baru. Artinya ini saudara-saudara mau mengingatkan bahwa Yesus telah mengenakan kita jubah yang baru. Dengan pengorbanan. Pengorbanan yang tidak mudah. Supaya kita boleh mengenakan jubah yang baru. Jubah yang waktu Allah lihat. Kita pi anak itu karena jubah itu bercahaya. Jadi saudara-saudara, jangan lagi kamu, karena kamu telah menanggalkan. Menanggalkan itu berarti melepaskan baju yang lama. Baju yang lama itu apa itu saudara-saudara? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kemudian DP baju yang lain yang telah dilepaskan, ditanggalkan, yaitu yang disebut marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Itu semua sudah ditanggalkan. Jadi orang baca di teks semua. Janganlah lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kalau menanggalkan itu cuma bahasa baju. Artinya ini sudah bicara baju. Kalau di Indonesia kok ya. SD merah putih. Ketika di SMP putih biru, arti sudah naik tingkat. Kemudian SMA putih abu-abu. Habis SMA kuliah sana sadiki atau magang sana sini, baru semua pakai korpri. Ya toh? Yang pakai korpri, ada yang pakai baju loreng, ada yang pakai baju coklat, polisi, ada yang pakai safari. Ada yang pakai baju. Artinya saudara-saudara, setiap baju yang dipakai itu saudara-saudara ada makna. Betul tidak? Setiap baju yang dipakai ada makna. Menentukan bahwa dia dari korps pegawai. Oh dia dari korps militer. Artinya saudara-saudara, ini baju yang orang pakai ini saudara-saudara, waktu orang lihat, waktu Tuhan lihat, ini kita tim. Dorang so pakai baju yang baru. Ketika pakai baju korpri, ada tugas-tugas korpri, toh? Ada yuran lagi. Ya, toh? Ada tanggung jawab semuanya. Seperti itulah saudara-saudara ketika kita mengenakan baju yang baru yang sudah Tuhan berikan. Terus ayat 10. Dan telah mengenakan apa? Mengenakan manusia baru. Jadi saudara-saudara, yang ketika kita mengenakan manusia baru ini saudara-saudara, berarti Yesus yang mengenakan baju itu. Apakah dia loreng, apakah dia korpri, atau dia berbeda-beda dia punya fungsi saudara-saudara. Tetapi Yesus telah mengenakan kita satu jubah yang baru, mengenakan pakaian yang baru. Artinya dosa, noda, segala celah yang ada di jubah itu tidak lagi kelihatan karena baru. Yang kelihatan hanya ini baju yang dikenakan oleh Yesus Kristus. Jadi semua yang tidak layak itu menjadi layak karena dibersihkan oleh apa?
Darah Yesus, puji Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus mengenakan ini baju ini? Bagaimana Yesus mengenakan jubah kemuliaan, jubah yang layak untuk masuk surga? Bagaimana, saudara? Ini DP lambang. Dia dihina, dia diam. Dia dicaci maki, dia diam. Alkitab menulis seperti domba yang keluh, dia menutup mulutnya. Kenapa? Supaya terang baju baru. Dorang cambuk dia, dorang kenakan mahkota duri. Dia diam. Dorang gantung dia di salib. Orang yang di sebelah dia, kalau engkau anak Allah turun. Apakah dia bisa? Bisa. Tetapi untuk jubah yang baru, jubah yang berkenan kita pakai untuk masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Dia diam. Bahkan waktu itu dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia diam. Itu pengorbanan. Jadi mungkin orang menyanyi oleh darah Yesus, orang lupa bahwa itu ada proses itu darah itu. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru. Yang apa? Terus menerus apa? Diperbaharui. Jadi jubah yang Yesus kenakan kepada kita ini bukan makin lama makin kusam. Dia juga nih mau makin kusam. Tetapi terus menerus dalam proses perjalanan kita sampai pada kemuliaan bersama dengan Bapa. Ini jubah ini terus menerus diperbaharui. Artinya saudara-saudara, dulu orang jubah merah. Putih di atas, merah di bawah. SD. Nah, kemudian diperbaharui lagi karena orang untuk memperoleh pengetahuan yang benar di dalam teks itu, tolong baca. Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi ketika kita punya pengetahuan benar lagi, lebih bagus lagi, bertumbuh lagi. Terus diperbaharui lagi. So putih abu-abu, putih biru, masih celana pendek. Ketika memperoleh pengetahuan yang benar di masa itu, so putih abu-abu, so celana panjang. So nyanda jarang lihat rambut kaki. Artinya saudara-saudara, dalam perjalanan kita melakukan kehendak Tuhan sampai pada tahta kemuliaan bersama dengan Allah. Kita diperbaharui terus. Kita diperbaharui terus. Karena kita bertumbuh. Semakin bertumbuh. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut apa? Menurut gambar kaliknya. Gambar pencipta kita adalah sempurna. Makanya orangnya menyanyi. Ku mau sepertimu Yesus. Sempurnakan selalu. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan terus diperbaharui sampai pada kesempurnaan menurut pencipta. Menurut sang kalik. Nah dalam perjalanan ini saudara-saudara, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Ini dua orang yang berbeda. Satu orang yang suka filsafat, satu orang yang suka Taurat. Beda, toh? Artinya dari latar belakang yang berbeda. Satu orang yang bersunat atau orang yang tidak bersunat, beda. Kemudian orang barbar atau orang skit. Ini orang barbar, ini orang yang tidak teratur. Kalau pernah dengar orang tua aja bilang barbar. Begitu. Orang skit lebih parah lagi. Kan orang sama dengan musafir. Orang itu masih primitif dan pindah-pindah. Budak atau orang merdeka. Tidak berbeda lagi karena semua menjadi menurut gambar seperti sang kalik. Artinya saudara-saudara, dia ke orang Batak. Masih orang Manado lebih bagus dari orang Batak. Dia orang Languan. Languan biasanya pandai-pandai, makanya lebih pendeta orang Languan. Kalau orang Tondano, biasanya orang tukang jual peda.
Memberontak sama. Artinya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini mau digambarkan bahwa dalam pandangan Allah, orang barbar, orang Skit, orang Yahudi, orang Yunani layak. Katakan bersama saya layak. Layak untuk mengenakan jubah kemuliaan. Dan ketika mengenakan jubah kemuliaan di hadapan Allah itu semuanya sama. Artinya kalau kita sempurna, kita sempurna menurut gambar Khalik. Kalau Allah sang Khalik aja melihat sesama kita itu sama. Kenapa kita harus melihat orang lain berbeda? Karena akan menimbulkan kesombongan rohani di sini, saudara. Ada amin di sini? Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi memang di teman tuh lagu tuh, gimana gue tuh kan ada menyanyi di Bodang. Kiri kananku ada Tuhan di sekeliling. Artinya dimanapun kehidupan kita, apapun yang ada di sekeliling kita, di situ ada Tuhan. Tuhan itu adalah Kristus. Tetapi Kristus semua adalah semua di dalam segala sesuatu. Apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan. Kita sementara bapik. Kiri kananku ada Tuhan. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Orang berangkat pergi kerja sendirian. Ada Tuhan. Betul atau enggak? Jaga orang berpikiran. Iya toh? Orang berangkat pergi kerja atau sementara kerja dengan orang-orang. Jaga orang berpikiran, jaga orang bermulu. Karena orang itu saudara-saudara mengenakan jubah kemuliaan. Jangan gara-gara ini mulu ini. Jangan gara-gara ini mulu ini tuh jubah ini kena noda lagi. Tetapi Kristus adalah semua. Di dalam segala sesuatu. Sementara goreng nasi. Kristus ada di dalam segala sesuatu. Sementara baku cerita suami istri. Karena kalau suami istri coba cerita kan. Mungkin kan tuh kalau baru-baru kawin. Biar tapela besar tidak ada apa rasa. Mereka selama ada kawin. Tapela kecil ribut besar itu. Tata-tawa ibu-ibu ini. Waktu so tua-tua sudah ada tatawa, so kabal. So biasa itu, so tahu mustel. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenakanlah. Tetapi Kristus ada dalam semua dan di dalam segala sesuatu. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi, dalam apapun, dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan pekerjaan kita, perjalanan apapun tujuan yang akan kita capai. Kristus ada dalam segala sesuatu. Karena itu, ayat 12, sebagai apa? Orang-orang pilihan Allah. Jadi orang-orang pilihan ini saudara, tahu tuh pilihan toh? The best, ya. Jadi ada pilih ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini masuk, ini nyanda. Toh? Karena sebagai orang-orang pilihan Allah, jadi kita semua yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak akan binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara yang kasih, berarti kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi percaya dan bersama-sama dengan Allah, akan bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Toh? Kenapa kita akan bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan? Karena kita dipilih dan dikuduskan dan apa? Dikasih oleh siapa? Nya huruf besar oleh Allah. Jadi dia pilih kita. Tunjuk itu sebelah kanan dulu. Engkau orang pilihan. Balas tuh di sebelah, engkau dikuduskan oleh Allah. Jadi sebagai orang pilihan yang dikuduskan oleh Allah apa? Apa? Tolong sambung. Kenakanlah. Oke, katakan bersama saya kenakanlah. Jadi tadi ada yang matikan pertama toh. Kemudian ada yang dibuang toh. Ada yang dibuang, ada yang tanggalkan, sekarang kenakanlah. Katakan bersama saya kenakanlah. Jadi yang mau dikenakan ini apa? Iya, itu tuh baju surgawi. Itu tuh baju surgawi. Pakai baju. Tuh.
Jadi kalau orang masuk tentara, kenakanlah tuh baju tentara. Karena orang ini tentara. Dia cara pikir beda, dia mental beda. Nah, beda sekali. Kalau orang PNS, kenakan itu. Karena ada tugas tanggung jawab. Nah, orang harus menjaga orang pe baju ini, jubah ini. Nah, jadi saudara-saudara, kenakanlah saudara-saudara. Kenakanlah ini tuh baju surgawi ini, saudara. Ini bukan masalah DP merek like Forever 21, no? Atau Sarah, atau apa. No? Tetapi saudara perhatikan DP merek ini, jubah ini. No? Jubah kemuliaan, kenakanlah jubah kemuliaan. DP merek pertama, belas kasihan. Kalau orang pe jubah itu ada DP merek belas kasihan, masuk orang. No? Kalau orang pe jubah itu ada merek kemurahan, merek bagus itu. Ini bukan masalah murahan, bukan masalah harga. Tetapi pengorbanan untuk mengubah hati, untuk mengubah karakter. Dari yang pekuncuru sekali, yang punya keras hati sekali. Mau ada belas kasihan, mau ada kemurahan. Itu DP harga mahal sekali. Karena ini saudara-saudara, kemurahan ini saudara-saudara, orang mau kasih turun pride. Ini susah sekali itu. Kemudian kerendahan hati, mau kasih turun kerendahan hati. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang Langwan sombong-sombong. Mau maruku setengah mati. Bukan cuma orang Langwan, orang Israel Tuhan bilang tegar tengkuk, setengah mati jam maruku. Tetapi dikatakan di sini, biar ngana orang Yahudi mesti ada kerendahan hati. Dia pemerek lain lagi apa? Kelemah lembutan. Aduh. Dan apa? Ini kesabaran. Dia harga mahal sekali. Karena tiap hari mesti bayar. Mau latih ini kesabaran ini sudah tiap hari diuji. Loh. Tiap hari diuji. Taman kerja tak salah sadiki. Orang tegur untuk dia kebaikan. Dia marah buat orang. Ada 7 jari begitu toh. Mesti ini, pakai baju merek kesabaran. Berarti kalau mau kerja di pabrik ini, mau isi lor umpamanya. Toh. Atau di cards. Toh. Jadi kalau mau kerja, mesti pakai baju kesabaran. Karena ini baju ini, supaya kita meskipun di tempat seperti ini, kita tetap warga sorga dan kita baju ini tidak mau kotor. Jadi memang mesti latih tiap hari. Kalau mau drive suami istri sama-sama, aduh mesti pakai baju kesabaran ini. Karena suami udah mau drive teriak-teriak kanan. Kan begitu toh? Ini susah sekali ini karena tiap hari. Karena sedangkan drive sendiri saudara-saudara, kalau orang salib kage-kage, aduh tindis. Kan Tuhan tidak ada lihat. Iya toh? Bukan cuma drive. Karena saudara-saudara, itu cobaan banyak datang waktu orang sendiri. Jaga orang pikiran. Masih suka membaca di merek selanjutnya? Ayat 13, ini merek, cara mau pakai ini merek ini. Ini orang bagaya. Sabarlah kamu terhadap yang lain. Sudah. Sabar, katakan bersama saya sabar. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Mau mengampuni. Mau mengampuni. Meskipun dia telah melakukan sesuatu yang sangat menyakiti kita. Kitanya tidak ada bikin apa-apa. Dia so fitnah apa kita. Mau mengampuni. Karena di gereja bilang iyo. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni saudara yang kekasih dalam Tuhan. Orang tidak pakai itu baju itu. Waktu orang tidak pakai itu baju itu kan Tuhan datang. Nah, ini orang tidak mengampuni. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti apa? Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Demi Kristus, demi sorga.
kita harus mengampuni. Kita harus sabar. Ya. Karena sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ada satu kalimat bijak yang berkata, berjalan seperti Yesus berjalan. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Katakan bersama saya, berjalan seperti Yesus berjalan. Waktu Yesus berjalan, saudaraku yang kekasih, dia difitnah, dia diam. Waktu Yesus berjalan, dia dibenci oleh orang-orang, dia diam. Waktu Yesus berjalan, dia diludahi, dia diam. Waktu Yesus berjalan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, prajurit-prajurit datang untuk menangkap dia. Petrus potong telinga. Dia ambil, dia ludah, dia pasang. Waktu Yesus dihina, waktu Yesus berjalan, dia dihina. Dia diam, dia memilih taat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan ke surga kita lebih banyak diam. Karena kalau terlalu banyak mulu, mau tak salah ini. Karena tak salah bercerita, tak salah bilang. No? Ayat 14, dan di atas semuanya itu. Jadi lebih tinggi dari semuanya itu. Kenakanlah apa? Kasih. Jadi kasih ini saudara-saudara adalah identitas yang baru. Kasih itu baju yang baru. Dulu suka bersinah, sekarang so nyanda. Dulu cabul, sekarang so nyanda. Dulu marah-marah, sekarang so nyanda. Dulu ada kesombongan, sekarang ada kerendahan hati. Nah? Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kaki ini pendeta ada bilang kasih, saudara-saudara, apa kau itu kasih? Kasih itulah yang panjang sabar, kasih itulah penyayang, tak benci megah diri, tak sombong, tak pemarah. Kasih itulah selama-lamanya. Kenakanlah itu semua. Tak benci megah diri, tak sombong, tak pemarah. Jadi rupa sama yang orang mau pakai banto, kenakanlah itu sebagai pengikat. Tak benci megah diri, tak sombong, tak pemarah. Karena saudara-saudara sebagai pengikat, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat apa? Yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Karena saudara-saudara, kalau itu di bagian pertama tadi dikatakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Tidak ada orang yang bisa bikin tanpa ada kasih. Tidak ada. Ayat 15. Hendaklah apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Perhatikan sekali ini saudara-saudara. Katakan bersama saya memerintah. Jadi yang memerintah dalam hati kita itu saudara-saudara, bukan kata hati kita. Bukan pikiran kita. Bukan analisa kita. Bukan. Tetapi yang memerintah di hati kita ini saudara-saudara adalah damai sejahtera Kristus. Jadi kalau itu damai sejahtera Kristus, bagaimana itu damai sejahtera Kristus? Bagaimana itu damai sejahtera Kristus? Itu bukan bilang mata ganti mata. Ngana kasih patah tapi kaki kiri, kasih patah tapi dua kaki. Bukan begitu saudara-saudara. Bukan jahat balas dengan jahat. Tetapi kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kami, saudara-saudara yang memerintah dalam hati kita, saudara-saudara, itu berarti semua pertimbangan, apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan, bukan diperintah oleh pikiran, kita mau balas pengana, tetapi diperintah oleh Kristus yang damai sejahtera. Kalau ini mau bawa damai, karena Kristus sudah bikin seperti ini, kan tadi pendeta bilang, jalan seperti Yesus sudah berjalan. Kalau ini mau membawa damai, Yesus ancur-ancur supaya damai. Kalau memang orang mesti hancur untuk kedamaian, supaya ini jubah tidak kotor. Itu tuh damai sejahtera. Sederhana sekali saudara-saudara. Kalau itu mendatangkan malapetaka, mendatangkan marah, mendatangkan iri hati, mendatangkan kesombongan, itu bukan damai sejahtera Kristus yang memerintah.
tetapi logika atau kata hati. Belum bilang kata hati itu suara Roh Kudus. Bukan. Karena kata hati boleh salah. Maka damai sejahtera Kristus tidak pernah salah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena apa? Untuk itulah siapa? Saya dan saudara-saudara dipanggil untuk menjadi apa? Satu tubuh. Jadi satu tubuh. Katakan bersama saya, satu tubuh. Satu tubuh, saudara-saudara. Penatua kolom 1, penatua kolom 2, penatua kolom 3. Dan cara berpikir beda. Mada orang satu tubuh. Saya dan pemain musik multimedia. Semua berbeda tugas. Tetapi orang satu tubuh. Artinya kalau satu bagian itu sakit, orang semua sakit. Kalau satu bagian rugi, semua orang rugi. Tidak ada orang yang suka mau garuk-garuk di mata ini, gue sampai tercabut mata. Tidak ada toh? Ya tidak ada toh? Karena dia benci itu mata ini. Tidak ada. Begitu juga orang satu tubuh. Biar tuh mata ini suka gatal-gatal begitu, orang boleh cabut. Karena orang satu tubuh. Duh, kita benci ini kelingking ini. No. Orang tidak mau potong orang kelingking. Tetapi kalau dia sakit, orang perbaiki. Orang berusaha supaya dia sembuh. Orang berjuang supaya dia tetap utuh satu bersama dengan kita. Begitu tuh gereja. Begitu tuh jemaat. Begitu tuh bersaudara di dalam Tuhan. Begitu tuh seperti ini. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi apa? Satu tubuh. Satu tubuh, berbeda fungsi, berbeda bentuk, berbeda. Tetapi satu tubuh di dalam Tuhan. Dan apa? Dan bersyukurlah. Katakan bersama saya, bersyukur. Tuhan, bagaimana mau bersyukur? Dia so fitnah apa kita. Tuhan, bagaimana mau bersyukur? Baru aku marah orang. Artinya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bersyukur ini bukan karena keadaan kita baik. Katakan bersama saya, bukan karena keadaan kita baik. Tetapi kita bersyukurlah, kita bersyukur bukan karena keadaan, tetapi kita punya Tuhan yang telah menebus kita, mengenakan jubah yang baru, dan kita punya kesempatan penuh dalam kekekalan, dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Karena itu terlalu tujuan. Dan bersyukurlah. Jadi saudara-saudara, katakan bersama saya, bersyukurlah. Jadi kalau tadi orang bicara, orang merek baju, bukan apa tadi? Forever 21 atau Sarah atau bukan merek itu, tapi orang merek kelemah lembutan. Sekarang gaya hidup bagaimana lagi? Tidak ada gaya hidup. Baju baru lagi, tidak mbak gaya. Jadi orang gaya ini no saudara-saudara, bersyukurlah. Jadi saudara-saudara yang mau dikatakan di sini yaitu setelah panjang ini, bersyukur itu no orang gaya. Bersyukur adalah gaya hidup sebagai orang tebusan yang dikenakan jubah yang baru. Bagaimana orang mesti tunjuk bahwa orang itu ada jubah baru? Orang bersyukur. Boleh paham dipikir senambungan itu? Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Hendaklah apa? Perkataan Kristus diam dengan segala apa? Kekayaannya. Jadi saudara-saudara, selain ada baju bermerek kelemah lembutan, ada gaya hidup. Terempi gaya hidup bersyukur, ada juga kekayaan. Terempi kekayaan ini. Suka ini kekayaan atau enggak? Rupanya semangat diserta gaya hidup bersyukur atau kekayaan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara. Jadi saudara-saudara, perkataan Kristus. Katakan bersama saya, perkataan Kristus. Semua kelarku ini. Perkataan Kristus adalah firman Allah sendiri. Dan firman Allah itu disebut di sini saudara-saudara. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala apa? Kekayaannya di antara kamu. Jadi kekayaan kita adalah perkataan Kristus. Firman Kristus. Sehingga dengan kekayaan firman Tuhan. Dengan kekayaan perkataan Yesus. Dengan segala hikmat apa? Mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Jadi untuk mengajar perlu hikmat. Hikmat itu didapat dari kekayaan dari perkataan Kristus. Hikmat itu didapat dari firman Allah.
Jadi saudara yang kasih, sehingga dengan segala hikmat kamu mengajar dan apa? Menegur. Karena ini saudara-saudara, menegur seorang yang lain. Firman bukan lombok-lombok terus. Firman torang lagi mesti baku tegur. Tapi banyak kasus setelah ditegur, maraju. Setelah ditegur, balik marah. Jadi kesalahan ini bukan di yang menegur, bukan yang ditegur. Tetapi orang tidak punya kekayaan firman yang diperlengkapi dengan hikmat untuk mengajar dan menegur. Boleh paham di sini toh? Jadi saudara-saudara, sebelum orang menegur, orang harus punya apa? Punya perkataan Kristus. Jadi yang diam dalam segala kekayaan. Orang punya perkataan Kristus. Orang punya itu karakter dulu. Orang punya itu kekayaan. Orang punya itu merek baju itu dulu. Orang mesti sabar dulu. Sebelum menegur, sebelum mengajar ya. Sabar dulu. Mengasihi dulu. Tahu tuh lemah lembut dulu. Ada hikmat dulu. Baru tegur. Begitu. Kalau orang so punya itu. Tetap ditolak, tidak diterima. Alkitab juga ada tulis. Kebaskan dulu. Lanjut. Ya, tak? Dan sambil menyanyikan apa? Menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Jadi menyanyi mazmur, menyanyikan mazmur, menyanyikan pujian dan nyanyian rohani dan mengucap syukur, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Oke, puji Tuhan. Paham ini toh? Orang banyak penyanyi di jemaat ini, apalagi kolom 2 banyak sekali penyanyi. Cuma satu ada menyanyi tadi, lain mengucap syukur dalam hati, menyanyi dalam hati. Karena tidak semua bagus suara. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Yesus. Jadi untuk melakukan semua kehendak Tuhan, perbuatan yang dikehendaki Tuhan, untuk memperkatakan yang dikehendaki oleh Tuhan, untuk menjaga supaya jubah ini tidak kotor, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus menyertai. Ada amin? Jangan sampai orang berdusta pakai nama Yesus. Orang berbuat cabul pakai nama Yesus. Berbuat jahat pakai nama Yesus. Lakukanlah itu karena itu adalah identitas yang baru. Sambil mengucap syukur. Mengucap syukur oleh apa? Mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur oleh dia? Terakhir. So gelisah semua. Kenapa mengucap syukur oleh dia? Ini penting sekali. Karena kalau tidak ada dia, Yesus Kristus, tidak ada kesempatan bagi kita untuk bersama dengan Allah dalam tahta kemuliaannya. Tidak ada kesempatan untuk orang masuk surga. Jadi sambil mengucap syukur, sampai ucapan syukur bahwa kita punya kesempatan penuh karena Kristus, kita bisa ada kesempatan penuh bersama dengan Allah menikmati kemuliaan Tuhan di surga. Menikmati oleh dia kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah itu adalah pemilik kerajaan surga. Kemudian ada satu hal yang sangat menarik di sini. Paling terakhir, boleh baca sama-sama. Bapa kita, katakan bersama saya, Bapa kita. Ini satu hal yang luar biasa. Tidak ada orang selain dalam Yesus Kristus menyebut Tuhannya sebagai Bapa. Tetapi di dalam Yesus Kristus orang Islam tidak dapat menyebut Allahnya dengan Bapa. Orang yang beragama yang lain meskipun orang Yahudi tidak menyebut Bapa. Tidak. Tetapi kita bisa, Paulus menulis ini yang bisa kita baca bersama, Bapa kita. Karena apa? Karena di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus. Melalui Kristus. Oleh dia kepada Allah. Oleh dia kepada Allah. Kita dilihat. Bukan lagi orang asing. Kita dilihat ada baju kemuliaan. Melalui Kristus. Kita dilihat sebagai anak. Jadi identitas yang baru kita. Kalau dahulu tidak dikenal. Sekarang identitas baru kita adalah
anak Allah. Kita bisa menyapa dia sebagai Bapa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari teks ini dan dari perenungan yang panjang ini, saudara-saudara, seperti Paulus menulis di jemaat Kolose, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, meski Kristen, jemaat Kolose, meski mereka orang Kristen, baik jemaat di Kolose maupun jemaat di Musafir, Columbus, Ohio. Jika kita tidak menanggalkan identitas yang lama, bagi Kristus tetap tidak ada keselamatan. Artinya Kolose bisa tidak selamat, Musafir juga bisa tidak selamat. Tetapi kalau kita menanggalkan identitas lama, identitas yang suka berdusta, berzina dan segala macam, kita punya kesempatan. Ketika kita menggunakan identitas yang baru, jubah yang baru, kita punya kesempatan penuh untuk bersama-sama dengan Allah karena kita sudah dipulihkan, sudah dibersihkan, sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus, oleh darahnya yang kudus melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita ini kenakanlah identitas yang baru, jubah yang baru, kenakanlah baju merek belas kasihan, jubah merek kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena ini identitas baru. Identitas baru ini, saudara-saudara, waktu di surga, tanpa identitas yang baru, kita tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Meskipun dalam perjalanan kehidupan ini waktu di surga Tuhan tanya, siapa ngana di sini? Nggak layak ngana di sini. Oh, Tuhan kita dulu bernubuat dalam nama Tuhan. Kita dulu berdoa untuk banyak orang. Kita dulu membantu banyak orang sampai habis kita ada bantu banyak orang. Dan bilang, no, nanti baju masih lama. Tidak ada belas kasihan. Ngana membantu tetapi bukan karena belas kasihan. Membantu karena ngana mau cari nama. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di atas semua perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, perbuatan positif yang kita lakukan dalam iman percaya kita kepada Tuhan, kenakanlah kasih. Meskipun engkau menyerahkan tubuhmu dibakar, tetapi ketika engkau tidak punya kasih, tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberi persembahan, Kidung Jemaat 433, aku suka membagi.
Mari berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena dalam perjalanan iman kami sampai pada kekekalan, Engkau telah membaharui hidup kami, sehingga kami boleh hidup baru dalam Kristus sebagai orang-orang yang telah Allah sendiri pilih dan kuduskan dan dikasihi oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk pengudusan-Mu sehingga kami boleh melepaskan kekuatan lama yang mengikat kami karena kasih Tuhan, karena kekuatan Tuhan. Dan karena kasih Tuhan boleh Tuhan sendiri mengenakan bagi kami masing-masing pakaian kemuliaan yang berkenan kepada Allah. Mampukan kami Tuhan untuk hidup menjauhi kejahatan melawan dosa. Dan biarlah kehidupan kami terikat dalam kasih dengan mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran sebagai identitas kami yang baru. Ya Tuhan, sempurnakan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami, supaya ini tetap bersama-sama dengan kami, dan firman-Mu ini menjadi pedoman, pelita, petunjuk, senjata bagi kami, dalam kami melanjutkan perjalanan iman kami, dalam kesetiaan kepada Tuhan, sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa, kami juga telah merespons iman kami dengan membawa persembahan. Ya Tuhan, sesungguhnya ini adalah pemberian Tuhan juga. Tetapi Tuhan, kami saat ini dengan sukacita dan sukarela telah membawa persembahan sebagai bentuk syukur kami. Kami mohon Tuhan menguduskan persembahan ini supaya terkelola dengan baik dan benar dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Sambil Tuhan memberkati masing-masing kami yang telah memberi dengan sukacita dan sukarela segala yang kami kerjakan, segala yang kami rencanakan. Kami percaya itu ya Tuhan. Dalam doa ini Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami semua masing-masing kami. Tuhan memberi kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, anugerah dan berkat. Dan secara khusus kami mau bersyukur bersama-sama dengan Saudara Aaron Munte, juga Bapak Steve Kaat, Bapak Troy Senduk, Bapak Tian Mongkau, Ibu Sandra Kumolontang, juga Ibu Neni Lengkei. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan boleh menambahkan 1 tahun lagi usia dalam hidup mereka sepanjang minggu yang berjalan ini. Sama-sama Tuhan kami berseru, kami angkat tangan, kami memohon kepadamu Tuhan. Biar di tahun yang baru bagi saudara-saudara kami ini berkat Tuhan lebih lagi. Kekuatan Tuhan yang menyertai mereka lebih lagi. Semakin hari mereka semakin diperlengkapi, semakin hari semakin diperbaharui untuk pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan pun kehidupan mereka diberkati dengan luar biasa demi kesaksian tentang kemuliaan Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, anugerah, berkat, pertolongan. Biar semua yang baik yang berasal dari Tuhan menyertai saudara-saudara kami ini. Dan dalam doa ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk Ibu Penatua Foni Munte Tuaidan dalam proses pemulihan. Biar Tuhan pulihkan dia dengan sempurnanya. Juga berdoa untuk Bapak terkasih dari Ibu Aan Piri, keluarga Wangke Piri di Manado. Juga Mama dari Ibu Sandra Kumolontang. Ya Tuhan, kami percaya dengan kuasa, dengan jamahan kasih-Mu dapat memulihkan orang-orang yang kami kasihi ini. Biar Tuhan
Kau jamah segala sakit penyakit yang ada dan Tuhan sembuhkan dengan sempurnanya. Kami percaya mujizat dan kami percaya mujizat itu nyata, masih ada dan akan berlaku bagi saudara-saudara kami ini yang terkasih. Kami berdoa Tuhan bagi kami semua yang ada di sini. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, kami rencanakan, kami usahakan. Biar Tuhan menolong semuanya. Kami yang sedang mengurus surat untuk tinggal legal di sini, Tuhan campur tangan. Kami yang berjuang untuk masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kami yang berjuang menata finansial yang Tuhan percayakan, Tuhan menolong semuanya. Kami yang bergumul untuk keluarga kami, harapan kami, apapun itu Tuhan. Biar Tuhan bersama-sama dan Tuhan memberkati semuanya. Berdoa untuk bangsa yang besar di mana kami tinggal dan bekerja, Amerika Serikat. Termasuk juga bangsa Indonesia, Tuhan memberkati semuanya. Memberkati Gemim, Musafir, Columbus, Ohio. Semua pelayan, Pelsus, komisi, jemaat, orang tua, anak-anak, lansia, Tuhan memberkati semuanya. Demikian halnya Tuhan memberkati Prince of Peace di sini dalam segala program pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami yang datang saat ini, kami juga punya pergumulan, persoalan dan syukur pribadi kami. Kami percaya setiap proses, setiap keadaan, setiap apapun yang ada dalam kehidupan kami, Engkau mengetahui. Kami bawa, kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Kita semua berdiri, ku diubahnya PKJ 200. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat sambil tetap mengingat bahwa engkau adalah manusia baru. Matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Matikan percabulan, kenajisan. Matikan nafsu jahat, keserakahan. Matikan semua yang mendatangkan murka Allah. Buanglah yang perlu dibuang. Buanglah marah. Buanglah geram. Buanglah kejahatan. Buanglah fitnah. Buanglah kata-kata kotor. Buanglah dusta. Tanggalkanlah manusia lama serta kelakuannya. Karena engkau adalah manusia baru. Engkau manusia baru di dalam Kristus. Kristus telah membaharui engkau. Kenakanlah kasih sebagai pengikat segala sesuatu.
Karena untuk itulah engkau dipanggil menjadi satu tubuh. Dan engkau adalah orang khusus karena engkau dapat menyapa Allah sebagai Bapa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah sudah selesai, silakan duduk, silakan bersaat teduh. Demikianlah ibadah hari Minggu ini sudah selesai. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Namun sebelumnya, atas nama semua yang hadir, menyampaikan banyak-banyak terima kasih buat Ketua Jemaat kita yang sudah menjadi kadim di hari Minggu ini, yang terkasih Bapak Pendeta Alan Robot, Sarjana Teologi. Tuhan memberkati dalam pelayanan Legemi Musafir Columbus, Ohio, dan memberkati dalam tugas kerjaan dengan ibu anak-anak di rumah tangga. Dan terima kasih buat semua yang sudah bertugas mengambil bagian dalam ibadah Minggu pagi hari ini, dari Pelsus of the Man Bipra, dari tim multimedia, pro kantor, Sunday School Teacher, spesial musik hari ini, dan kostor untuk hari Minggu ini. Terima kasih yang sudah mengambil bagian, Tuhan memberkati. Dan untuk minggu depan yang menjadi pro kantor, Saudari Tania Bajodo dan Ibu Ingsi Ngalimin. Dan untuk spesial musik minggu depan dari Jemaat Kolom 3. Dan sebagai Pelsus di sepanjang bulan September ini dari Komisi Bipra. Ada pengumuman untuk ibadah di hari Minggu ini. Dari Kolom 2 ada ibadah jam 12 siang di keluarga Carrera Mamosei, dan alamat ada di grup Kolom 2. Selamat buat anggota-anggota jemaat yang berhari ulang tahun di minggu berjalan, Bapak Septian Mongkau, Bapak Troy Senduk, Bapak Steve Kaat, Ibu Sandra Kumolontang, dan Diaken Ibu Neni Lengkei. Selamat hari ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan warta keuangan dari Bendahara Ibu Penatua Kori Silalahi. Shalom. Damai di hati. Terima kasih untuk kesempatan. Saya akan membacakan laporan keuangan untuk bulan Agustus. Yang pertama adalah penerimaan kotak persembahan sebesar 2.337, pundi 4.573, amplop syukur sebesar 1.200, sentralisasi kolom 3 411, sentralisasi WKI 219, sentralisasi PKB 88, pengembalian dari multimedia sebesar $100. Jadi total penerimaan di bulan Agustus
sebesar 8.928. Kemudian untuk pengeluaran, pertama Kadin sebesar 1.950, organis 875, multimedia 400, prokantor 325, Sunday school teacher 250, untuk kostor 150, breakfast $300, kemudian diakonia sakit 500, diakonia duka 500, untuk karangan bunga buat yang berduka $100, untuk church supplies $64 dan 2 sen, panitia HRG untuk pembelian supply 17 Agustus sebesar $400, shelter untuk outdoor service 2 shelter 60 per shelter jadi $120, tunjangan bulanan pendeta 1.500, dana pelayanan Pelsus 900. Total pengeluaran di bulan Agustus sebesar 8.334 dan 2 sen. Jadi saldo untuk bulan Agustus sebesar 593 dan 98 sen. Ditambah dengan saldo akhir bulan Juli sebesar 34.911 dan 29 sen. Total saldo sampai dengan 31 Agustus sebesar 35.505 dan 27 sen. Demikian berita keuangan. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah memberi. Tuhan memberkati. Mohon maaf, yang berhari ulang tahun juga ada pemuda Aaron Munte. Demikian warta jemaat dan warta keuangan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.